Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan pembahasan paket ke-7 ya, TK Matematika SMP tahun ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 7. Nomor 7 ini kita sempat jadikan sebagai oleh-oleh di video kemarin ya, di video sebelumnya. Dan kita melihat sudah ada yang mengerjakan. Baik, coba kita bahas ya. Nah, di sini soalnya, Rina dan Dito sedang berlibur di kawasan wisata. Mereka ini akan menyewa sepeda di UMKM penyedia jasa sewa sepeda. Nah, ada dua di sini ya. Yang pertama, UMKM Goes Cepat ini memberlakukan tarif 20.000 sebagai biaya tetap, ditambah dengan 3.000 untuk setiap jam pemakaian. Ya, coba dipahami dulu soalnya ya. Kemudian untuk UMKM Goes Santai itu memberlakukan tarif 10.000 sebagai biaya tetap, ditambah dengan 6.000 untuk setiap jam pemakaian berikutnya. Nah, kemudian dikatakan Rina dan Dito ini ingin memilih penyedia yang tarifnya lebih hemat sesuai dengan durasi bersepeda mereka. Baik, nah untuk informasi tersebut manakah pernyataan berikut ini yang benar? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita buatkan dulu semacam persamaannya ya, karena nomor 7 ini adalah soal tentang persamaan linear satu variabel. Nah, persamaannya seperti ini. Katakanlah kita singkat ini ya, ini goes cepat, kita singkat GC saja. Ya, sama dengan itu 20.000 ditambah dengan 3.000 per jam. Berarti bisa dituliskan begini, 20.000 ditambah dengan 3.000 X, di mana X ini adalah untuk setiap jam pemakaiannya. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk goes santai, katakanlah kita singkat dengan GS, itu sama dengan 10.000 ditambah dengan 6.000 X. Ya, dituliskan begini, 10.000 ditambah dengan 6.000 X. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Yang pertama, untuk sewa selama 3 jam, apakah goes cepat lebih murah? Berarti kita ganti X-nya dengan 3. Yang pertama, kalau misalkan X-nya 3, kita masukkan saja langsung ya. Ini GC sama dengan 20.000 ditambah dengan 3.000 X. X-nya diganti 3 ya. Berarti ini 20.000 ditambah dengan 3.000 dikali 3 dapatnya 9.000. Berarti 29.000. Nah, sekarang kita hitung untuk GS dengan X yang X-nya 3 jam juga. X-nya 3 berarti ini GS sama dengan 10.000 ditambah dengan 6.000 dikali 3. Ini 10.000 ditambah dengan 6.000 dikali 3 dapatnya 18.000. Berarti dapatnya ini 28.000. Nah, kenyataannya di sini GC lebih mahal ya. Ya, di sini tertulis GC lebih murah, berarti ini salah ya. Nah, kemudian yang berikut untuk sewa selama 3 jam masih X-nya 3. Goes santai lebih murah. Goes santai lebih murah. Betul ya. Ini benar. Kemudian untuk sewa selama 3/3 jam. Berarti kita jadikan dulu ini menjadi pecahan biasa. 3 kali 3 9 ditambah 1 berarti 10/3. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan 10/3 ya. Ini X sama dengan 10/3. Kita langsung saja ya. GC sama dengan 20.000 ditambah dengan 3.000 dikali 10/3. Tiganya bisa dicoret di sini. Berarti ini jadinya 10.000 ya. 10.000 ditambah dengan 20.000 berarti 30.000. Nah, nanti adik semua coba hitung ulang. Nah, ini juga X-nya sama dengan 10/3. Kita masukin GS sama dengan ini 10.000 ditambah 6.000 dikali 10/3. 6 bagi 3 ini 2. Jadi 10.000 ditambah dengan 20.000 dapatnya ini 30. 30.000 juga ya. Berarti goes cepat dan goes santai ini tarifnya sama. Benar ya. Nah, kemudian yang berikut untuk sewa lebih dari 4 jam. Lebih 4 jam ini katakanlah misalkan kita ganti X-nya dengan 5. Kita masukkan ke sini, GC. Ya, berarti 20.000
Ya, ditambah dengan ganti X-nya dengan 5. 3.000 dikali 5 berarti 15.000. Ini kita peroleh 35.000 ya. Bisa ya. Kemudian kalau misalkan kita masukin ke GS sama dengan ini 10.000 ditambah dengan 6.000 dikali 5 dapatnya 30.000. Berarti ini 40.000. Keterangannya di sini goes cepat akan lebih murah daripada goes santai. Ya, ini benar ya, karena di sini 35 untuk GC, GS ini 40.000 ya. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2, 3 dengan 4. Ya, semoga bisa dipahami untuk nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Coba dikerjakan dulu, silakan. Ya, ini bagusnya kalau kita hilangkan dulu penyebutnya ya. Kita kali 3 semuanya. Berarti 2x min 2x dikali 3 ini minus 6x dikurang. Otomatis ini 3-nya habis, tinggal x kurang 2. X kurang 2-nya tidak perlu dikalikan ya. Kita sering jelaskan. Kalau sudah utuh dalam bentuk perkalian, maka cukup satu saja yang dikalikan. Berarti ini tinggal x kurang 2. Lebih besar sama dengan 10 kali 3 dapatnya 30. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini ya secara kekeluargaan. Ini minus 6x min x minus ketemu minus plus 2 besar sama dengan 30. Ya, bisa. Minus 6x kurang x ini minus 7x besar sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan. Ya. Jadinya 30 kurang 2 itu dapat 28. Nah, berarti di sini karena X-nya mengandung minus berarti ini jadi positif. Tandanya berubah arah. Ini kita bagi ya. 28 bagi minus 7 itu minus 4. Jadi jawabannya X kurang sama dengan minus 4. Bravo. Ya, bisa ya dipahami untuk nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 9 ini soal tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, soalnya di sini sebuah restoran cepat saji menjual dua jenis paket yaitu paket Happy Crunch dengan paket Fun Feast. Paket Happy Crunch di sini dijual dengan harga 20.000 per paket dan paket Fun Feast di sini 35.000 per paket. Pada hari pertama itu terjual 250 paket dengan nilai penjualan 6.125.000. Nah, pada hari kedua, penjualan paket Happy Crunch di sini bertambah 15 paket dibandingkan hari pertama. Sedangkan paket Fun Feast di sini berkurang 5 paket dibanding hari pertama, ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, sekarang kita boleh misalkan dulu ya. Misalkan ini kan biasanya kalau SPLDV itu menggunakan variabel X dan Y, gitu ya. Boleh, dan mungkin kalau di kelas di sekolahnya itu gurunya menggunakan variabel X dan Y juga. Meskipun tidak selalunya kita menggunakan X dan Y. Boleh menggunakan variabel yang lain ya. Misalkan kalau soal ini saya menggunakan untuk Happy Crunch di sini saya menggunakan variabel H. Kemudian Fun Feast di sini saya menggunakan variabel F ya. Oke. Kemudian untuk menyederhanakan perhitungan itu nolnya kita bisa coret, diseragamkan. Ini nolnya dicoret 3, ini juga dicoret 3 nolnya, dan ini juga dicoret 3 nolnya. Sehingga dituliskan begini persamaannya. 20H ini ditambah dengan 35F. Ya, 35F ya. Ya, kemudian sama dengan ini penjualannya 6125. Kemudian, ya yang terjual ini totalnya 250 paket. Berarti H tambah F di sini sama dengan 250. Nah, sekarang kita eliminasi. Variabel yang dihilangkan misalkan H berarti ini 20 turun ke sini. Kemudian di sini ada 1, di sini dituliskan angka 1 ya. Kita kali semua 1 tidak berubah yang di atas.
20H ditambah dengan 35F sama dengan 6125. Yang di bawah dikali 20 semua. 20H ditambah dengan 20F sama dengan 250 dikali 20 dapatnya 5000. Nah, ini tinggal kita perkurangkan. Ya, berarti ini habis. 35 dikurang 20 dapatnya 15. F sama dengan 6125 dikurangi 5000. Itu 1125. Jadi F-nya 1125 dibagi. Dibagi 15 ini dapatnya 70. Ya, dapatnya 75. Nah, kemudian kita cari lagi untuk yang H. Kita bebas mengambil atas atau bawah persamaan yang di sini. Misalkan saya ambil yang di sini. Kita ganti F-nya dengan 75 ya. Jadi H tambah 75 sama dengan 250. Berarti H di sini dipindah ruaskan ke kanan ini. Jadi kurang. 250 dikurangi 75. Dapatnya 175 ya. Nah, sekarang kita cek. Ternyata yang ditanyakan di sini adalah pada hari kedua semuanya ya. Pada hari kedua dituliskan penjualan Happy Crunch di sini bertambah 15 paket. Berarti di sini H plus 2 ya, hari kedua. Ya, Happy Crunch-nya di sini bertambah 15 paket. Berarti variabel H di sini kan tadi kita dapat 175. Ditambah dengan 15 itu dapatnya 190 ya. Berarti di sini pada hari kedua terjual 190, ini benar. Pada hari kedua terjual 100 paket Funfest. Ini salah ya. Kan ini kan berkurang gitu ya. Ini dapatnya harusnya tadi kan 75. Berkurang 5. Ya, dapatnya ini adalah 70. Ini salah. Nah, kemudian jumlah paket yang terjual pada hari kedua itu 260 paket. Ini kalau dijumlahkan, dapatnya adalah 260. Ini benar. Nah, kemudian nilai penjualan paket pada hari kedua adalah 6.250.000. Berarti caranya ini kita kalikan masing-masing. Untuk H di sini, ya total sama dengan 190 dikalikan dengan berapa harganya kalau Happy Crunch 20.000 ya, atau dituliskan 20 saja ya. Ditambah dengan 70. 70 ini dikali dengan 35 sama dengan 190 dikali 20 3.800. 70 kali 35 ini 2450. 2450 tambah 3.800 dapat 6250 atau 6.250.000. Pernyataan ini benar. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Silakan. Ya, nomor 10 ini kita menggunakan perkalian pelangi seperti ini, guys. 2x dikali x itu 2x kuadrat bertambah pangkatnya ya. 2x dikali min y ini min 2xy. Kemudian 1 dikali x, 1x positif. 1 dikali min y ini min 1y. Ya, jadi adik semua harus perhatikan tandanya ya. Diperhatikan, misalkan tadi ini 2x dikali min y, ini kan positif dikali dengan negatif, negatif hasilnya, ya. Kemudian ini min y dikali x, min xy, ya. Boleh juga min yx, tapi aturannya itu kita harus menuliskan dalam bentuk alfabet, ya, sesuai abjad. Kemudian minus y dikali 5 itu minus 5y. Nah, sekarang kita operasikan yang bisa dioperasikan. 2x kuadrat tidak ada pasangannya, ditulis saja. Kita coret dulu ya yang digunakan, yang sudah digunakan. Min 2xy dengan min xy berarti min 3xy. Ya, nah, ini kita coret yang sudah digunakan. X ini tidak ada pasangannya, ditulis x saja. Min y dikurang 5y berarti minus 6y. Jadi jawabannya di sini yang sesuai adalah bravo. Oke, bisa dipahami ya nomor 10. Nomor 11, coba dilihat dulu soalnya.
Ini ada soal tentang relasi. A ini adalah banyaknya orang, kemudian B ini adalah harga tiket. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek. Ini kita jelaskan dulu sedikit ya. Jadi untuk satu orang itu 12.500, untuk dua orang 25.000 harga tiket, untuk tiga orang 37.500, untuk empat orang itu 50.000, lima orang 62.500. Yang pertama, apakah relasi A ke B itu termasuk fungsi? Nah, ini benar ya, karena memenuhi sifat fungsi yaitu setiap anggota domain ini A itu mempunyai tepat satu pasangan di kodomain atau di himpunan B. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikut, apakah relasi A ke B ini adalah 12.500 kali? Nah, kita tes, apakah satu ini 12.500 dikali 12.500? Begini maksudnya, apakah satu ini merupakan 12.500 kali 12.500? Salah ya. Ini. Yang benarnya itu adalah satu ini merupakan 1 per 12.500 dari 12.500. Betul. Nah, ini yang benarnya. Kemudian, kalau B ke A, kalau seandainya dibalik ke sini. Nah, ini juga termasuk fungsi kalau misalkan B ke A. Ya, karena satu-satu juga ke A-nya di sini. Nah, di sini apakah 1 per 12.500? Ini salah ya. Kalau B ke A itu harusnya 12.500 kali gitu ya. Ini salah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Silakan. Ya, nomor 12 ini perhatikan pola susunan berikut ya, susunan bola berikut. Untuk bagian pertama ada satu bola, bagian kedua ada 3 bola, bagian ketiga ada 6 bola, kemudian bagian keempat ada, coba kita tulis ya. Ini ada satu bola, kemudian ini ada 3, ini ada 6, di sini ada 4 tambah 3, 10, ya 7, ada 10 bola. Kalau dituliskan dalam barisan bilangan seperti ini, 1, 3, 6, 10 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyaknya bola pada pola ke N? Dengan N adalah menyatakan bilangan asli. Nah, misalkan pertanyaannya di sini, berapa banyaknya bola? Ya, banyaknya bola pada pola ke-5 adalah 10, betul atau betul? Ya, ini kan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Pola kelima itu apakah 10? Ini sepertinya salah ya, karena kalau tadi itu pola keempat ini 10. Maka pasti kalau pola kelima, ini kan pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Bentar, jangan dituliskan di bawah. Ini bagusnya kita tuliskan di atas ya. Ini 1, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Kalau kita perhatikan polanya itu ini bertambah 2 ya. Kemudian ini bertambah 3, ini bertambah 4. Maka pasti di sini bertambah 5. Kalau 10 tambah 5 itu 15 pada pola ke-5. Ini salah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan menggunakan seperti ini seterusnya untuk mendapatkan 7, 8, 9 ya? Nah, boleh sebenarnya. Ini kan kalau untuk pola ke-6 itu bertambah 6, bertambah 7, dan seterusnya ya. Tapi itu akan makan waktu yang lama. Adik semua ini harus ingat rumusnya. Kalau misalkan mendapatkan pola seperti ini namanya deret aritmetika bertingkat. Kenapa? Karena nanti di sini itu sama selisihnya gitu ya. Nah, kenapa bertingkat? Karena biasanya kan kalau aritmetika itu di sininya sama. Tetapi kalau bertingkat itu nanti di barisan kedua itu baru sama selisihnya. Gitu ya. Rumusnya seperti ini. UN sama dengan, yang kita perhatikan cuma yang di sini yang kita perhatikan. Angka yang pertama gitu ya. Nah, caranya itu rumusnya yang pertama ini 1 ditambah dengan 2 ini. Ya, kita kalikan dengan N dikurangi 1. Ya, per 1. Ditambah dengan 1. Nanti sebentar kita berikan tanda yang mana ini yang tetap. Ya, per 2. Jadi sebenarnya yang tetap itu adalah selain yang saya lingkari. Ini 1,
2, 1. Selainnya ini semuanya tetap, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini 2, 3, 2, berarti 2, 3, 2. Yang lainnya ini tetap ya. Ini adik semua harus pahami supaya mudah dihafal. Nanti sebentar kita berikan soal tantangan bagaimana supaya menggunakan rumus yang ini ya, supaya lebih paham lagi. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Kalau misalkan U7, berarti ini 1 ditambah dengan 2 kali. N-nya 7 ya, 7 kurang 1, 6 per 1 tambah dengan 1, 7 kurang 1 ya, 6. 7 kurang 2 dapatnya 5 per 2. Nah, sekarang coba kita hitung. Ini 1 ditambah dengan 12 ditambah dengan 6 bagi 2, 3. 1 kali 3 dikali 5 dapatnya 15. Kita peroleh 12 tambah 1, 13. 13 tambah 15, 20. 28. Ini benar. Untuk mendapatkan U8 sama dengan 1 ditambah dengan 2 kali N kurang 1. Oh iya, ganti langsung N-nya dengan 8 ya. Berarti 8 kurang 1 ditambah dengan 1 dikali 8 kurang 1 dikali 8 kurang 2 per 2. Ini 1 ditambah dengan 8 kurang 1, 7 kali 2 ini 14. Gitu ya. Kemudian ditambah dengan, ya ini 8 kurang 1, yang mana yang bisa dibagi? Ini kan 7 ya. Kemudian 8 kurang 2, 6 per 2. Ini 6 bagi 2, 3. 1 tambah 14 ini 15. Ditambah dengan 7 kali 3, 21. 15 tambah 21, 36. Di sini 30 salah. Kemudian kita cari lagi U9. U9 berarti di sini saja ya, cukup ini. U9 berarti 1 ditambah dengan 2 kali 9 kurang 1 ditambah dengan 1. Ya, coba ya. Ini kecil rumah. Ini dapatnya 9 kurang 1, 9 kurang 2. Per 2. Ini per 1. Sama dengan 1 ditambah 9 kurang 1, 8. Dikali 2, 16. Ditambah. Ini 1 dikali 8. 9 kurang 2, 7. Per 2. 8 bagi 2, 4. Ini 17. 1 kali 4, 4 kali 7, 28. Ya, 17 tambah 28 ini 45. Ini sesuai gitu ya. Ya, jadi bisa menggunakan rumus ini. Nah, sebenarnya untuk cara kedua ya, cara kedua selain menggunakan rumus ini termasuk pola bilangan segitiga. Ya. Nah, untuk pola bilangan segitiga itu ada rumus singkatnya, cara silumannya, yaitu UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Jadi kalau misalkan kita cari U7, jadi kalau U7 sama dengan 7 dikali 7 tambah 1 per 2. Ini 7 dikali 7 tambah 1 kan 8 ya, per 2. 8 bagi 2, 4. 7 kali 4, 28. Sama saja ya. Jadi silakan adik semua menggunakan rumus ini khusus untuk bilangan segitiga. Tapi rumus ini untuk menggunakan deret aritmetika bertingkat. Semoga adik-adik bisa paham ya penggunaan rumusnya untuk aritmetika bertingkat. Jadi kita ulangi. Kebetulan ini soalnya pola bilangan segitiga, jadi bisa menggunakan rumus UN seperti ini. Tapi kalau misalkan deret aritmetika bertingkat secara umum, itu menggunakan cara yang ini. Nah, sekarang kita beri coba satu soal ya yang serupa dengan soal nomor 12. Seperti ini. Coba adik semua cari berapa nilai suku ke-9. Tentunya ini tidak bisa menggunakan rumus khusus. Mesti menggunakan rumus yang kita jelaskan tadi. Silakan.